Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konservasi flora dan fauna. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai apa saja konservasi flora dan fauna ini, kita bahas dulu mengenai apa itu konservasi. Yaitu konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga masa yang akan datang. Nah, seperti apa kriteria suatu daerah atau suatu wilayah yang dijadikan sebuah konservasi? Yang pertama adalah meliputi kriteria kawasan yang memiliki kekhasan tertentu, misalnya memiliki spesies langka dan endemik. Kawasan yang memiliki keterancaman dari kepunahan dan membutuhkan penanganan. Kemudian, yang ketiga adalah kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi sehingga perlu prioritas konservasi. Nah, ini ya untuk kriteria-kriterianya ada 3 itu. Yang pertama kekhasan, yang 2 keterancaman, kemudian yang ketiga adalah kegunaan atau potensi. Kemudian kawasan lindung menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ada 2, yaitu suaka alam dan pelestarian alam. Nah, kita bahas satu persatu ya, apa itu suaka alam dan apa itu pelestarian alam. Nah, apa itu suaka alam? Suaka alam adalah sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun di perairan. Kemudian apa saja sih yang menjadi jenis-jenis suaka alam? Nah, suaka alam ada 3. Yang pertama adalah cagar alam, yang kedua adalah suaka marga satwa, yang ketiga adalah cagar biosfer. Nah, kita bahas satu persatu ya. Apa itu cagar alam, apa itu suaka marga satwa, dan apa itu cagar biosfer. Nah, cagar alam adalah sebuah kawasan atau suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alamnya masih terlihat asli, belum banyak tersentuh tangan manusia, memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa. Sebagaimana fungsinya kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kawasan penelitian, pengetahuan, dan pendidikan. Nah, contoh cagar alam yang ada di Indonesia ada cagar alam Cibodas dan cagar alam Rafflesia. Nah, kemudian yang kedua adalah suaka marga satwa. Apa itu suaka marga satwa? Yaitu merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi atau sebagai habitat salah satu jenis satwa yang dikhawatirkan punah. Nah, ada beberapa contoh mengenai suaka marga satwa. Yang pertama adalah suaka marga satwa Pulau Komodo. Yang kedua adalah suaka marga satwa Baluran. Yang ketiga adalah cagar biosfer. Cagar biosfer adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang di dalamnya, termasuk suku yang terasing. Nah, contohnya cagar biosfer adalah cagar biosfer Tanjung Puting. Kemudian yang kedua adalah cagar biosfer Cibodas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kawasan pelestarian. Apa itu kawasan pelestarian? Yaitu kawasan alam yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan kawasan suaka alam, namun ada nilai lebih karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Nah, kalau dalam pelestarian ini ada pemanfaatan sumber daya alamnya, namun dilaksanakan secara lestari. Nah, kemudian kawasan pelestarian alam ini terdiri dari apa saja? Ada 4 kawasan pelestarian alam. Yang pertama adalah Taman Nasional,
yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kemudian yang kedua, taman hutan raya, yaitu kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, atau jenis asli atau bukan aslinya. Yang ketiga adalah taman wisata alam, yaitu kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Yang keempat adalah kebun raya, kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ada dua metode konservasi. Yang pertama adalah konservasi in situ, yang kedua adalah konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan pada habitat asli individu tersebut, baik flora maupun faunanya. Yang kedua adalah ex situ, proses melindungi spesies, varietas atau ras yang terancam punah, tumbuhan atau hewan di luar habitat aslinya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Nah, hewan ini pelestarian secara in situ atau ex situ? Nah, coba kalian tuliskan di kolom komentar ya, kemudian sertai dengan alasannya. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak membawa manfaat. Belajar geografi itu menyenangkan.